pembahasan kebijakan verifikasi dan validasi data kemiskinan Indonesia, serta permasalahan dan berikut solusi dan lainnya. Pimpinan sidang, Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, serta hadirin yang berbahagia. Perlu kami sampaikan, jadi pertama kali permasalahannya adalah saat kami mendapatkan hasil temuan BPK, BPKP, BPK, dan KPK. Jadi permasalahan awal adalah di sini. Tahun 2020, BPKP menyampaikan terdapat 3.877 sekian data NIK penerima bansos yang tidak valid. Kemudian terdapat 41.000 sekian duplikasi data KPN, keluarga penerima manfaat dengan nama dan NIK yang sama. Kemudian yang ketiga, terdapat PM bansos yang tidak layak, tidak miskin, tidak mampu, tidak rentan sebanyak 3.060 KPM di Jabodetabek. Terdapat KPM telah pindah meninggal tanpa ahli waris tidak dikenal, tidak ditemukan sebanyak 6.921 KPM. BPK menyampaikan pada pemeriksaan 2020 yang sama, dan ini terjadi sebelum saya menjadi menteri. Kemudian terdapat data NIK tidak valid sebanyak 10.922.000 sekian, ART nomor KK tidak valid sebanyak 16 juta sekian, ART nama kosong sebanyak 5.700 sekian, serta NIK ganda sebanyak 86.400 sekian ART pada DTKS penetapan Januari 2020. Yang kedua, bantuan sosial tunai senilai 500.000 untuk KPN sembako non-PKH disalurkan kepada 14.000 sekian KPM yang memiliki NIK ganda dan 239.000 sekian KPM yang memiliki NIK tidak valid. Kemudian temuan KPK didapati sejumlah 16 juta sekian. BPK menyampaikan pada pemeriksaan 2020 yang sama, dan ini terjadi sebelum saya menjadi menteri. Kemudian terdapat data NIK tidak valid sebanyak 10.922.000 sekian, ART nomor KK tidak valid sebanyak 16 juta sekian, ART nama kosong sebanyak 5.700 sekian, serta NIK ganda sebanyak 86.400 sekian ART pada DTKS penetapan Januari 2020. Yang kedua, bantuan sosial tunai senilai 500.000 untuk KPN sembako non-PKH disalurkan kepada 14.000 sekian KPM yang memiliki NIK ganda dan 239.000 sekian KPM yang memiliki NIK tidak valid. Kemudian temuan KPK didapati sejumlah 16 juta sekian data tidak padan Dukcapil. Kemudian pemutakhiran data TKS berpotensi inefisiensi dan tumpang tindih. Rekomendasinya dari KPK, pemadanan data DTKS dengan Dukcapil, penggunaan NIK sebagai key field. Jadi seperti itu. Ini presentasinya BPKP, hasil pengawasan atas akurasi data bantuan sosial. Cleansing data nasional 2020 NIK dan BST atau BLT. Jadi di aturan Kemensos disampaikan tahun berapa ya? 2020 bahwa penerima bantuan itu PKH boleh bersama dengan BPNT. Tapi tidak boleh satu keluarga itu nerima dua jenis bantuan. Jadi PKH misalkan satu keluarga nerima dua, nggak boleh. Kemudian BPNT satu keluarga nerima dua, nggak boleh. Kemudian kalau penerima sudah menerima PKH atau sudah menerima BPNT, tidak boleh menerima BST. Seperti itu. Setelah kita kenceng, Bang tidak mau nyalurkan 3 juta berapa? Berapa data Bang? Lah wong namanya tuh memang IT, Pak. Di data kependudukan itu namanya IT. Namanya NA70, nggak maunya. NA70 namanya memang. Kemudian namanya IT.
namanya THR, nggak mau nyairkan Pak. Jadi gimana kita ya, gimana Pak? Ya sekarang akan kita ambil alih untuk kita masukkan di pos. Kasihan mereka memang berhak terima. Tapi namanya seperti ini Pak. Seperti itu kira-kira. Kemudian proses lama usulannya Pak. Jadi usulannya adalah ada informasi publik nanti yang akan juga kemudian DTKS diserahkan ke Ditjen, kembali lagi kemudian ke penyalur kemudian ke BNBA, ke bank, dan kemudian bank masuk ke DTKS lagi, seperti itu. Karena kadang tidak sama Pak, yang kita serahkan misalkan 9 juta, tapi ternyata bank hanya nyalurkan sekian juta. Masalahnya macam-macam yang tadi disampaikan, saya sampaikan di antara salah satunya. Nah, data bulan ini yang kita rapatkan di minggu ketiga bulan ini itu akan menjadi input untuk data bulan berikutnya. Ini untuk mengantisipasi kalau terjadi meninggal, pindah, kemudian datang, dan untuk mengantisipasi kalau terjadi bencana. Jadi kejadian bencana, makanya nanti kita minta space sekian untuk kita kembalikan kepada daerah kalau terjadi bencana. Kita bisa masukkan itu usulan data DTKS. Jadi ada informasi publik. Jadi nanti semua bisa melihat prosesnya mulai RT, RW dan sebagainya. Itu kemudian mungkin saya juga mohon izin, saya terus terang kemarin itu untuk antisipasi Pak, supaya tidak masuk di ranah pidana. Jadi saya tidak ingin, saya janji membetulkan. Karena sebetulnya tiap tahun itu pemeriksaan itu ada temuan, itu ada terus. Sebetulnya saya mantan PNS, bukan hanya wali kota, saya mantan PNS Pak. Sebetulnya kalau ada temuan ini harusnya diperbaiki, tahun berikutnya sudah harus diperbaiki, tapi yang terjadi didiamkan saja Pak. Terus terang saya mumet, saya harus menyelesaikan mulai 2015 ini pemeriksaan. Nah kemudian saya juga mohon izin Pak, untuk e-warung itu akan saya hapus. Karena kemarin saya melihat sendiri Pak dengan Pak Menko. Di e-warung di Solo, itu saksinya Pak Ditjen ini. Itu masyarakat membeli telur 1 kilo 27.000. Di depan jalannya 3 meter Pak Sekjen, ada jual, di situ ditulis dijual telur dalam bentuk grosir, ternyata minimal setengah kilo. Jadi grosir tapi minimal setengah kilo. Terus saya nanya, Bu, saya ngomong, loh kok naiknya banyak, kemarin itu 18.000, kenapa 27.000 Bu, kita ngambilnya 26.000. Nah kemudian saya jalan, di depan saya baca poster, terus saya nanya ke ibunya yang jual, Bu, berapa Bu telur? 18.500. Artinya perbedaan orang miskin, dia membeli lebih mahal karena kita menetapkan di tempat itulah harus beli. Dan ini Pak Nyun Sewu, saya sudah dengan Kejagung sudah 4 kali Pak Inspektur ya menemukan ini Pak. Ada yang saya berhentikan sebagai PKH, ada itu. Jadi kita sudah, mohon maaf saya tidak laporkan karena ini juga supaya teman-teman saya di kementerian ini tenang dulu Pak. Jadi seperti itu.